Halo, selamat pagi. Kita mulai ya. Eh, Iya dokter, Lanjutan boleh dari yang dokter. kemarin. Kemarin kan materi tentang autis, retardasi mental, dan ADHD. Suatu bentuk-bentuk kelainan neurologis, tetapi secara fungsional ya. Jadi, tetapi bisa saja sebetulnya penyebabnya anatomis. Misalnya ada hipoksi intrauterin, kemudian melanjut menjadi hipoksi perinatal, kerusakan otak, kemudian besarnya dalam perkembangannya menjadi gangguan fungsi seperti retardasi mental. Kemudian juga bisa jadi autis juga bisa disebabkan faktor organik. Jadi misalnya ada kelainan pada otak, tetapi pada sebagian besar sih kelainan organik tidak ditemukan. Kalau kemarin ADHD kan penyebabnya sebetulnya karena defisiensi dari reseptor dopamin ya. Jadi dopaminnya kurang sehingga dia mengalami hiperaktif. Nah, pada pagi hari ini lanjutan dari kemarin. Sebetulnya materinya cukup banyak. Setelah retardasi mental kemarin ada gangguan neuropsikiatrik dan psikosomatik pada anak. Ini merupakan gangguan kesannya seperti keluarnya organik, tetapi penyebabnya sebetulnya tidak ada atau fungsional. Jadi tidak ada kelainan organik. Di antaranya adalah pseudokonstipasi, inkopresis, anoreksia nervosa, bulimia, tic atau neuropathic behavior, hyperkinetic syndrome, disorder due to social deprivation, dan disorder due excitament. Suara saya jelas enggak ya? Halo lagi? Halo? Komtingnya siapa? Jelas dok. Iya dok. Komtingnya siapa nih? Malik dok. Siapa? Malik. Malik. Tadi saya lihat ada chatting bahwa ada yang ngajak live ya. Nggak masalah, kalau yang mau keluar saja. Nggak apa-apa. Nanti kalau tidak bisa ya bukan urusan saya. Mahasiswa itu terserah saja. Mau ikut kuliah atau tidak ikut terserah. Iya dok. Tadi saya lihat di chat ada yang ngajak-ngajak. Tapi kalau nanti saya cari dan tidak ketemu, tidak ada, maka tidak ada nilai untuk dia. Ya, adil ya. Ya, jadi kejujuran mungkin. Nggak masalah, Anda tidak ikut, tidak apa-apa. Tapi begitu nanti saya cari tidak ketemu, ya saya akan beri catatan kepada penanggung jawab Anda untuk bisa mengeluarkan mahasiswa ini. Oke. Tadi lihat ya, ada yang ngajak live ya. Ketua kelas tahu nggak? Komplain tahu nggak? Live? Tahu ya? Iya dok. Ya, jadi tolong nanti Anda screen sebagai laporan di awal kuliah, pertengahan, dan akhir. Prinsipnya tidak ikut tidak apa-apa, tapi yang tidak ikut ya tentunya tidak ada hak untuk mendapatkan nilai. Oke, sepakat ya? Semuanya sepakat ya? Oke. Penyakit ini merupakan bagian dari penyakit psikologi disorder. Jadi merupakan penyakit psikologi ya. Jadi kejiwaan, tapi bukan penyebab organik. Jadi diagnosisnya agak sulit ya. Karena memang dalam tahapan perkembangan anak itu ada fase-fase yang mirip-mirip seperti ini. Misalnya ada satu kasus namanya seperti inkontinensia uri ya, jadi ngompol gitu ya. Anak ngompol pada fase pertemuan misalnya 1 tahun 2 tahun yang masih tolerir. Tetapi kalau ngompol terjadi setelah usia 5 tahun, maka itu merupakan bagian dari patologis. Tetapi penyebabnya bisa organik, bisa fungsional. Organik itu ada kelainan. Misalnya kalau ngompol itu penyebabnya bisa karena infeksi saluran kemih atau kelainan saraf tertentu. Tetapi pada kasus yang kita akan bahas ini sebenarnya kelainannya tidak ada. Cuma secara psikologis. Jadi sifatnya kelainan ini adalah penyakit ini adalah non anatomis, jadi tidak ada kelainan anatomis, jadi bersifat fungsional. Oleh karena itu, sebelum Anda mendiagnosis suatu psikologi disorder, Anda harus yakinkan, harus menemukan adakah kelainan anatomis atau kelainan
patologis yang ditemukan, sehingga membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian. Penegakan diagnosis sama seperti penyakit yang lain, yaitu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Namun demikian agak berbeda kalau pada kasus ini kita mencari kelainan mencari adakah kelainan anatomis. Ya. Kalau ada kelainan anatomis, ya berarti dia masuk bukan non-psikologi disorder. Tetapi kalau tidak ditemukan kelainan anatomis, maka dia adalah kelainan yang psikologis. Jadi kita mencari anatomisnya atau fungsionalnya untuk mendidik, menyingkirkan. Nah, gangguan ini ada macam-macam, diantaranya psikosomatis, gangguan vegetatif itu ya vegetasi kita, misalnya gangguan makan, gangguan bergerak, gangguan tidur. Maaf. Kemudian habit disorder, jadi kebiasaan-kebiasaan tertentu. Sering mungkin kalian akan lihat anak mahasiswa pun masih hisap jempol atau memainkan gigi grek gitu ya. Atau kelainan anxiety, jadi kalau ada kecemasan yang berlebihan atau gangguan mood perasaan ya, depresi ya. Kemudian perilaku yang merusak ya, seperti tantrum, berbohong, tahan nafas ya. Kemudian perilaku dari seks yang menyimpang. Jadi anak-anak pun bisa mengalami kondisi demikian. Kita akan bahas satu-satu. Salah satunya adalah namanya pseudokonstipasi. Namanya pseudo itu palsu, konstipasi yang palsu. Jadi sebetulnya tidak ada kelainan apa. Nah, tentunya bedanya adalah konstipasi yang fungsional betul. Jadi dia sebetulnya tidak ada kelainan anatomis atau tidak ada kelainan organik, tetapi dia mengeluh adanya konstipasi. Sering, ini pada kasusnya, ibu mengeluh sulit buang air besar atau bergerak. Beberapa ibu mengeluhkan bayinya mereka tidak bergerak menggeliat. Wajahnya tampak memerah, tampak kesakitan. Namun pada pemeriksaan tinja, tinjanya tidak keras. Ya, pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan yang abnormal atau semuanya normal. Jadi dia kelihatan mengerang berat bergeraknya, kayak ada hambatan. Tetapi secara anatomis atau secara bukti nyatanya bahwa anak ini bergeraknya tinjanya lunak. Ini yang namanya pseudokonstipasi. Ya. Tentunya DD-nya kita harus menyingkirkan konstipasi. Jadi kalau kita temukan gejala konstipasi, jadi ya diagnosis konstipasi. Tetapi kalau tidak ada gejala konstipasi, tidak masuk kriteria ini, tetapi ada keluhan seperti konstipasi, maka itu merupakan yang pseudokonstipasi. Jadi, Anda harus mendiagnosis konstipasinya betul sebelum mendiagnosis pseudokonstipasi. Konstipasi adalah gangguan kesulitan bergerak. Ada divisi operasionalnya, kalau beraknya diantaranya adalah kesulitan berdefekasi dan menimbulkan nyeri atau distres pada anak. Jadi kalau pada kesakitan, nyeri itu ada yang mendiagnosis sebagai konstipasi. Tetapi ada definisi yang operasional, yaitu bila bergerak kurang dari 3 kali per minggu dengan tinjanya yang banyak dan keras. Atau ada lagi mendefinisikan sebagai berkurangnya frekuensi dari biasanya. Jadi ditanya dulu pola beraknya kayak apa. Kemudian sekarang berubah kayak apa.
konstipasi sendiri sebetulnya hampir 90% fungsional. Artinya bahwa tidak ada kelainan organik. Dan 10% organik. Organik ini misalnya megakolon kongenital, kelumpuhan saraf, gangguan pencernaan, alergi itu organik. Tetapi pada sebagian besar bersifat fungsional. Ini adalah frekuensi bergerak normal pada bayi. Jadi sebelum Anda mendiagnosis konstipasi, mendiagnosis pseudokonstipasi, karena tadi definisinya ada kaitannya dengan frekuensi yang berubah dari normal dan tinjanya keras, maka Anda harus tahu frekuensi normal daripada anak. Jadi berdasarkan usia, karena fase anak itu kan panjang ya, dari neonatus, kemudian balita, bayi, balita, kemudian remaja ya, jadi panjang sekali, sehingga nilai normal pun berbeda. Coba perhatikan bahwa makin besar anak, frekuensi makin berkurang. Kalau bayi dengan ASI bisa sampai dengan 3 kali per hari ya. Per minggunya bisa sampai 40 masih dikatakan normal. Jadi sangat sering. Kalau 40 dibagi 7 berarti berapa itu? Hampir 4-5 aja. 5 kalian lebih ya. Nah, tentunya kalau ada konstipasi yang betul, mesti ada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjangnya didapatkan misalnya abdomennya, pemeriksaan fisiknya dapatkan distensi. Ya, kemudian anusnya ada kelainan misalnya, ada skin tag, ada kemerahan, ada bisula. Jangan lupa kita juga harus melakukan colok dubur. Apakah tonusnya baik, adanya massa tidak, konsistensinya pada rabaannya bagaimana. Kalau ternyata normal semua, tidak didapatkan apa-apa, ada keluhan begitu, ya pseudokonstipasi menurut saya begitu. Ya. Nah, ini adalah penyebab konstipasi yang sering pada anak. Berdasarkan usia ya. Karena tadi perjalanan anak itu kan panjang ya, dari neonatus, toddlers, atau balita, batita, bayi, anak usia sekolah, adolescent, dan jadi yang paling banyak pada anak adalah fungsional. Ya. Jadi tidak ada kelainan apa-apa. Yang kedua adalah bisurani, yang ketiga infeksi virus, ya, diet serta obat-obatan. Tetapi berdasarkan usia kalau pada bayi paling sering yang dikonumplak. Jadi penyakit hisprung. Penyakit hisprung itu bersifat fungsional. Fibrosis anatomis, jadi ada kelainan saraf. Ada fibrosis kistik dan lain-lain. Pada anak yang lebih besar, ya 2-4, biasanya penolakan terhadap berbeda. Jadi ada psikologi. Jadi ini fungsional, jadi tidak ada kelainan. Alergi susu sapi juga sering menyebabkan konstipasi pada anak. Kalau konstipasi penyebabnya alergi ya berarti bukan pseudokonstipasi. Ya, konstipasi oleh karena alergi. Pada anak usia sekolah biasanya retensi tinja, ketersediaan toilet terbatas, misalnya pada sekolah-sekolah tertentu yang toiletnya harus berbagi dengan banyak murid, banyak anak, pada anak tertentu tidak bisa ke sana. Sehingga menyebabkan dia menahan, karena menahan jadi berbeda. Pada anak yang besar, biasanya karena diet, karena anoreksia, ya, pemakaian laksansia juga menyebabkan. Nah, beberapa obat juga bisa menyebabkan konstipasi. Yang sering, ya hati-hati, misalnya Anda memberikan obat anti muntah, anti diare, ya, anti motilitas, biasanya menyebabkan konstipasi juga. Ya. Kemudian beberapa obat mah yang mengandung aluminium, ya, atau zat tambah besi, ya, tambah darah, misalnya besi, ya, itu juga menyebabkan konstipasi. Beberapa kasus pemakaian anti nyeri, anti inflamasi non steroid, ya, itu juga menyebabkan konstipasi. Terapinya tentunya karena tidak ada kelainan anatomis, tidak ada kelainan jadi psikologi saja, maka terapinya adalah edukasi. Jadi tidak ada pemberian obat, tidak ada pemberian modifikasi tertentu. Karena tidak ada kelainan anatomis, bersifat fungsional, maka prognosisnya untuk kesembuhannya bagus. Ya. Kecacatannya juga tidak ada, kemudian fungsinya juga baik.
Ada posisi sebaliknya, yaitu kalau tadi itu bergerak yang sulit, pada kasus ini enkopresis adalah kondisi yaitu kurangnya kontrol ketika bergerak. Jadi ngeblok katakanlah. Tetapi penyebabnya bukan karena organik, bukan karena kelainan pada saluran pencernaan, ya. Di bahasa enkopresis, ya, keciprit gitu ya. Kalau kamu ada dulu yang kecilnya kayak gini. Kadang-kadang beberapa anak mengalami kondisi demikian, ya. Kemudian ya, merupakan kondisi ketidakmampuan untuk mengendalikan atau menahan berak. Ketidakmampuan menahan berak. Jadi harusnya kalau berberak kita akan merasa ya, bisa ditahan. Pada anak ini itu tidak bisa ditahan. Ya. Sering pada anak laki-laki, ya, terutama pada 4 tahunan. Jadi memasuki TK. TK itu hati-hati kadang-kadang keciprit di sekolahan. Ya. Tetapi bisa disebabkan sampai dengan remaja. Ada kasus-kasus, misalnya anak dengan retardasi mental. Ya, faktor pencetusnya biasanya karena toilet training yang tidak terlalu baik, kemudian rasa takut, ya, stres paling sering buat beberapa anak ya, karena pekerjaan sekolah, karena stres terhadap orang tuanya, stres terhadap kondisi lain, maka bisa menyebabkan enkopresis. Ini keciprit ya. Faktor fisiologinya biasanya diperparah dengan pemakaian obat-obatan tertentu atau konstipasi. Jadi ada lingkaran setan. Setelah konstipasi, kemudian dia tidak bisa nahan. Karena masanya sudah banyak, dia bisa nahan. Jadi harusnya dia keluarkan di kamar mandi, dia tidak bisa keluar, dia sambil duduk, sambil berdiri bisa. Nah, fisiologinya biasanya berhubungan dengan konstipasi. Jadi beraknya jarang. Kemudian dijepit gitu, sudah mau keluar malah tidak dikeluarkan, ya. Kemudian ditahan, nah, sehingga mengakibatkan pengeluaran fesesnya tidak sekali jadi. Jadi sedikit-sedikit berulang-ulang. Itu enkopresis. Saya kira bisa membayangkan kan kondisi anak yang enkopresis. Jadi dia beraknya jarang, ya. Ketika berak meledrek gitu ya, tidak bisa nahan. Kalau disuruh ke kamar mandi, dia tidak mau. Malah dia ngumpet, mojok, menahan beraknya. Jadi sudah keluar, tapi malah ditahan. Itulah enkopresis. Sampai dengan keluarnya soiling. Memang ada lingkaran setan antara sembelit, ya, kemudian buang air besar yang sulit sedikit. Jadi kalau buang air besarnya jadi sedikit, otomatis kotoran jadi keras. Kotorannya keras menjadi sembelit lagi. Lingkaran setan. Nah, lingkaran setan kita harus potong, ya. Mulai dari toilet training, ya. Penyebabnya tadi apa? Stres. Stresnya juga harus diatasi, ya. Dukungan untuk toilet training, ya. Kemudian tidak jadi karena ini bukan kelainan anatomis, bukan kelainan di saluran pencernaan, maka perlu mengatasi sesuai dengan penyebabnya. Biasanya anak akan menghindari kamar mandi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada dasar psikologi bahwa anak ini sebenarnya ketakutan untuk ke kamar mandi. Ya, ada ketakutan. Ketakutannya bisa terjadi pada saat awal. Misalnya awalnya dari konstipasi biasa, yang karena pola diet yang tidak baik, atau pola makan yang tidak baik, kemudian tidak diterapi dengan baik, kemudian menjadi enkopresis untuk anak yang gede. Nah, dampaknya apa enkopresis? Karena dia menahan bergerak ya. Biasanya perutnya sakit. Ya. Kemudian iritasi berulang dan infeksi saluran kemih berulang. Jadi hati-hati pada anak perempuan, terutama karena saluran kencingnya sangat dekat, bentuknya lurus, sangat dekat dengan uretra dan sangat lebih pendek dan lurus. Pada anak perempuan, kalau dia mengalami enkopresis, ada soiling, ada keluarnya berberak yang sedikit di celana, maka
karena berak itu kan ada kumannya ya, ada kuman normal. Kalau kuman normal itu masuk ke saluran kencing, menjadi kuman abnormal di saluran kencing, maka menyebabkan infeksi kencing berulang. Jadi kalau ada anak dengan keluhan infeksi kencing berulang, jadi berulang-ulang mengalami ISK, Anda harus berpikir menanyakan bagaimana pola berberaknya. Adakah kondisi enkopresis atau soiling ya? Kalau dia mengalami soiling, maka itunya juga harus diselesaikan, enkopresisnya diselesaikan. Percuma kita mengobati ISK-nya, karena faktor predisposisinya enkopresis, maka enkopresisnya harus diterapi. Dampak lain adalah dampak emosi. Jadi pada anak-anak dengan enkopresis itu sebetulnya dia itu ingin berberak tapi takut. Dan kemudian ada alam bawah sadar marah. Kemudian dia ketika mau berberak malah cemas. Jadi bukan malah senang tapi malah cemas. Akibatnya apa ya? Tentunya gangguan sosialisasi. Kalau sebelah kamu berberak misalnya di celana gitu, kamu akan marah sama dia dan akan mengingat dia. Mesti akan menjauh. Masalahnya kalau itu berjalan lama, maka hubungan sosial dan adaptasi sosial anak itu akan terganggu. Sekolahnya jadi malu dia ya sama teman. Kemudian merasa bersalah. Akibatnya apa? Karena dia ada rasa sakit, iritasi, tidak pede, aktivitas fisiknya akan dibatasi. Dia akan cenderung menyendiri. Nah, akibatnya apa? Aktivitas yang berkurang, maka konstipasi pun akan terjadi. Jadi ada lingkaran setan antara kesulitan berberak, sembelit, ketakutan, menjadi sembelit lagi, dan seterusnya. Maka harus diselesaikan bersama. Tentunya terapi yang paling baik adalah sesuai biologi. Kalau dia ketakutan, cemas, ya mestinya diterapi dengan anti cemas. Kemudian dicari penyebab cemas itu. Terapi selanjutnya adalah toilet training. Kapan sih toilet training sebaiknya dilakukan? Jadi anak itu dilatih untuk toilet training sebetulnya mulai sebelum 2 tahun. Ya. Metodenya dengan pujian atau cara-cara menjadikan bahwa jadi misalnya saja anak jangan dipakai pampers terus ya karena sensornya jadi kacau. Pada memasuki usia di atas tahun mungkin mulai dikurangi sehingga dia biar merasa risih. Pada jam-jam tertentu dia disuruh untuk berberak ya, berak 2 kali pagi sore, berberaknya sambil duduk, jangan lupa. Upayakan menjadi senang. Jadi jangan pernah menghukum anak yang mengalami keciprit ataupun kesulitan berberak. Misalkan berberak menjadi sesuatu yang menarik. Di samping itu faktor-faktor yang menjadikan berberak keras, misalnya kurang serat, kurang aktivitas, ya diterapi. Sehingga anaknya pede. Ya. Bila dia misalnya mengalami enkopresis, kemudian berberak di sembarang tempat, upaya yang paling baik diantaranya adalah supaya menghukum dengan tidak langsung. Misalnya anak itu disuruh membantu membersihkan kotoran dia. Sehingga dia merasa bahwa ketidaknyamanan itu juga melibatkan orang lain. Dan misalnya, bila enkopresis berjalan agak lama, maka perlu direkomendasikan untuk evakuasi medis. Karena kalau berak yang sudah keras dan lama di dalam rektum, maka biasanya harus ada evakuasi medis, ada pengeluaran berak secara medis. Agak sulit kalau kita mengandalkan dari anak itu sendiri. Kalau ada faktor psikologis, mestinya perlu diobati. Modifikasi diet, terutama yang banyak air, banyak serat, makanan yang memacu gerakan usus, maka diperbanyak. Nah, komplikasi yang sering menjadi lingkaran setan karena beraknya keras, akan mengiritasi dubur. Karena nyeri pada saat mau berberak, maka biasanya anaknya jadi takut berberak dan menyebabkan konstipasi. Maka kelainan anatomis akibat fisur sendiri harus diterapi. Nah, faktor lain yang perlu diatasi pada kasus-kasus dengan enkopresis dan pseudokonstipasi diantara adalah perbaikan diet ya. Ya, faktor-faktor seperti diet rendah serat, kurangnya gerak
pada anggota tubuh, misalnya dia banyak tiduran saja atau banyak nonton TV atau apa yang gerakan abdomennya kurang baik, maka cenderung menjadikan konstipasi. Nah, bagaimana menjadikan pergi ke toilet itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan, ya, terutama toilet umum. Jadi bisa saja anak ini pas sekolah, di rumah tidak ada masalah karena toiletnya bersih misalnya. Ataupun toiletnya sudah terbiasa pakai toilet dengan kondisi tertentu. Bila dia ke tempat umum, misalnya di sekolah, 4 jam kemudian atau 6 jam kemudian, dia ingin berberak. Nah, ini jadi masalah kalau dia takut terhadap toilet umum. Oke. Pembiasaan dan pengaturan waktu berberak menjadi penting karena berberak itu sama seperti tidur, ada polanya. Penyebab lain dari enkopresis diantaranya ketakutan atau frustasi terhadap toilet training yang gagal. Kemudian stres. Jadi ini kalau ada ibunya stres, biasa anaknya ikut stres, apalagi kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Kemudian anak yang hanya menolak untuk menggunakan toilet. Jadi dia maunya takut pokoknya kalau berberak. Nah, sebisa mungkin anak itu dijaga supaya tidak menahan berak. Jadi karena misalnya mau mandi harus ayo dek untuk kita berberak. Jadi diatur dan dirangsang supaya jangan sampai menahan berak. Ya. Fasilitas umum harus diperbaiki, harus sama bersih. Jadi kadang-kadang kan tempat yang kotor malas kita berberak, akhirnya kita berlama-lama menahan berak menjadi konstipasi. Ya, makanan-makanan yang menyebabkan konstipasi sebaiknya dikurangi dan ditambah dengan makanan-makanan yang membantu mempercepat pengeluaran berak. Ya. Minuman yang mengandung gula dan soda sering menyebabkan enkopresis. Junk food, ya, menyantap makanan dengan lemak tinggi tanpa serat, maka biasanya menyebabkan konstipasi juga. Kondisi lain yang bersifat gangguan eliminasi lain yang bisa bersifat psikosomatis adalah enuresis. Enuresis itu pada kasus enuresis yang fungsional berarti tidak ada kelainan pada anatomisnya. Enuresis adalah keluarnya urin, baik sadar atau tidak sadar, ke celana. Jadi ngompol pada saat tidur atau pada saat tidur setelah perkembangan pengontrolan kandung kemih tercapai. Kapan sih pengontrolan kandung kemih tercapai? Sejak usia 5 tahun. Jadi kalau di atas 5 tahun, anak tidak bisa nahan kencing, berarti itu namanya enuresis. Patologis sudah. Ya. Nah, ngompol terjadi dalam 2 kali seminggu dalam 3 bulan berturut atau secara klinis menimbulkan gangguan pada anak akibat ngompol. Jadi ada definisi enuresis, diantaranya kalau ngompolnya sekali seminggu ya masih dianggap normal pada anak kurang dari 5 tahun ya. Dan kalau lebih dari seminggu 2 kali ngompol, 3 bulan berturut-turut, jadi bulan ini ngompol 2 kali seminggu atau 6 kali sebulan. Bulan depan tuh 7 kali sebulan. Bulan depannya, ya itu sudah menjadi gangguan baru. Enuresis sebetulnya ada 2 jenis. Yang bersifat primer. Primer itu terjadi sejak awal. Primer itu dari awal kehidupan, ya jelek ya. Yang kedua sekunder, regresi. Jadi tadinya tidak ngompol, kemudian sekarang jadi ngompol. Kalau yang primer itu sejak awal itu jadi dari kecil, dari bayi itu tidak bisa nahan kencing, jadi berlangsung lanjutan. Ya. Kalau yang sekunder tadinya bagus, bisa ngontrol, kemudian jadi tidak ngontrol. Nah ini yang prognosisnya lebih baik. Yang sekunder itu biasanya lebih baik. Ada lagi yang namanya nocturnal enuresis atau diurnal neurosis. Nocturnal enuresis ngompol malam itu biasanya bersifat genetik. Biasanya terjadi pada laki-laki yang
Kalau anak yang kecil laki-laki lebih dominan ya. Nah, kalau anak di atas 18 tahun biasanya perempuan lebih dominan dan sangat jarang pada laki-laki. Di mahasiswa ini siapa tahu ada yang enuresis. Faktor resikonya bisa keturunan, bisa stresor, baik emosi, lingkungan, ya tentunya kalau kadang-kadang kalau kita pas emosi dibentak begitu terus jadi pingin pipis. Mau ujian belum siap, tidak baca, jadi pingin pipis. Kemudian faktor resiko lain adalah konstipasi dan enkopresis, jadi kondisi yang menyertai, misalnya ada pseudo enkopresis disertai dengan enuresis, maka ini biasanya saling terkait. Atau ngeblok tadi, enkopresis menyebabkan enuresis bisa saja. Penyakit organik biasa 1%, jadi cuma 1%. Di antaranya adalah UTI, infeksi saluran kemih, unitary tract infection, kemudian valve, ya, posterior ureter valve. Jadi ada kelainan pada posterior. Ini kelainan organiknya, ya, ectopic ureter, konstipasi, diabetes. Ya, diabetes insipidus, diabetes mellitus, ya. Kemudian ada trauma pada spinal cord, ya, dan sleep apnea. Sleep apnea itu kondisi tidur yang lelap sekali, ya, sehingga semua tonus ototnya melemah, sehingga tonus pada sphincternya pun melemah dan dia akan berkencing pada saat tidur. Etiologinya banyak, dan bisa organik, bisa non-organik. Bisa akibat ketidaksepadanan produksi urin dan kapasitas kandung kemih, kemudian ketidakstabilan kandung kemih, ada hormon vasopresin yang berkurang, gangguan otak ya, misalnya anak-anak retardasi mental, maturasi otaknya tidak terlalu baik, ada riwayat spoksi perinatal, dan bisa juga disebabkan oleh proses non-organik, misalnya epilepsi, ya, kejang tanpa demam, berulang ya, epilepsi, kemudian diabetes mellitus, alergi makanan, dan tadi obstructive sleep apnea. Jadi dia tertidur sangat lelap. Penata laksanaannya tergantung etiologi, bisa dari diet, bisa dengan obat. Ya. Jadi kalau enuresis yang bersifat psikologi non-organik, mestinya penyebabnya kita selesaikan penyebabnya, dari tergantung penyebabnya. Tapi beberapa kasus misalnya dengan pengaturan diet ini, misalnya pembatasan konsumsi cairan setelah jam 6 sore, jadi kalau jam 6 sore ke atas sudah tidak boleh minum, menghindari kafein, ini kopi, biasanya anak-anak sekarang suka kopi, karena menghindari diuresis, kemudian diet rendah sodium dan kalsium, jadi rendah garam dan kalsium, jadi Pocari Sweat misalnya ya, dihindari ya. Menghindari makanan yang menyebabkan permasalahan urin, misalnya pedas atau buah-buahan tertentu, banyak airnya ya. Beberapa obat seperti imipramine ya, itu juga bisa. Kalau kasus yang bersifat organik, misalnya ada kelainan ectopic ureter, maka perlu dilakukan operasi pada ureter. Nah, pada kasus seperti ini, maka yang penting adalah membangun hubungan antara anak dengan keluarga dan hubungan anak dengan orang lain, ya. Kemudian upayakan selalu memberi hadiah ketika anak tidak ngompol, ya. Nah, kalau bisa menahan lebih lama lagi, maka hadiahnya lebih besar. Selanjutnya toilet training. Ya. Misalnya anak ini tidur jam 9, jam 1 dibangunin untuk kencing. Besok lagi dibangunin lagi jam 2. Besoknya lagi dibangunin jam 3 untuk kencing. Mundur terus, ya. Kadang-kadang kalau tidur terlalu lelap, dikasih bel, kelincingan yang sehingga dia bangun. Kalau terbangun sehingga tidurnya tidak terlalu lelap. Suruh kencing. Nanti belnya ini dimundur-mundur sampai kira-kira pagi. Sampai latihan paginya juga. Jadi toilet training sudah diajarkan sejak kecil. Ya. Nah, tentunya juga kalau dia masih ngompol, ada hukuman. Hukumannya apa? Ya, ikut bersihkan, ikut nyuci, ikut ngepel yang ngompol di mana. Supaya dia tahu bahwa secara psikologis, alam bawah sadarnya bahwa mengompol itu tidak nyaman buat orang lain. Oke, terima kasih. Beberapa kelainan yang ya, ada yang mirip-mirip kelainan neurologis. Ini seperti kejang, tik, ya, gerakan atau kebiasaan, habit disorder.
Sering kamu melihat ada seorang yang matanya kedip-kedip pada saat dia mau ngomong. Tetapi kalau dia tidak ngomong atau tidak stres, ya matanya tidak kedip-kedip. Ya. Jadi kayak merupakan gerakan berulang sekelompok otot yang dipacu oleh perubahan fisik atau emosi yang tidak ada tujuannya. Misalnya, kalau kita ada mata kita kena apa itu? Kena kotoran. Mata kita kena kotoran, maka akan ada gerakan berkedip daripada mata. Tetapi ini tidak ada kotoran, tidak ada apa, tiba-tiba kedip-kedip sendiri. Nah, dan berulang-ulang. Tidak ada tujuannya. Misalnya munculnya kalau dia pas maju, pas dia mau ngomong, pas maju tugas, ya, dia akan. Atau gerakan si mata itu kadang-kadang wajah, lehernya bergerak ke arah tertentu, berulang-ulang. Atau gerakan tangan seperti bermain tangan yang berulang-ulang. Atau gerakan bibir, ya. Tentunya berbeda dengan kejang minor. Ini tidak ada kejang minor. Jadi kalau ini bukan kejang. Jadi tik itu sebetulnya yang bikin orang itu, tapi jadi kebiasaan. Ya. Biasanya sangat jarang terjadi kalau pada saat tidur. Jadi tanya saja, kalau tidur tidak muncul ya kemungkinan besar itu suatu tik ya. Karena obatnya beda. Kalau tik itu tidak perlu dikasih anti kejang. Kalau kejang dikasih anti kejang. Ya. Pada kejang, biasanya kalau yang sentral diikuti oleh penurunan kesadaran atau amnesia. Tetapi pada tik dia sadar. Mataku bergerak-gerak sendiri. Atau tangannya mainkan, ya, kadang-kadang. Ya. Pada kasus tertentu, misalnya habis infeksi tertentu, misalnya encefalitis, sering bersisakan dengan tik. Ya. Biasanya bersifat sementara. Dalam pemeriksaan penunjangnya tidak ditemukan kelainan. Jadi biasanya IQ-nya juga baik. Terapinya mestinya ya tergantung dari penyebabnya. Karena biasanya ini pembiasaan yang buruk, maka ya dibetulin kebiasaan itu. Kalau dia stresnya diatasi, mungkin butuh konsul psikologi. Kebiasaan habit disorder lain pada anak-anak diantaranya adalah menghisap jempol, menggigit kuku, membenturkan kepala. Ini sering anak-anak kita itu kalau anak kecil ya, tiba-tiba membentur-benturkan kalau minta perhatian, ya. Atau mencabut rambut, menggigit-gigit gigi, mungkin sampai dewasa. Ada mahasiswa juga tidur juga, krok. Ngomong berulang-ulang, nahan nafas, atau bersendawa berulang-ulang. Jadi tidak ada, perutnya baik-baik saja tapi sendawa bolak-balik. Jadi hati-hati, kalau Anda masih mendapatkan gejala ini pada Anda, maka sebetulnya habit disorder ini harus diselesaikan. Kalau tidak ya mengganggu performance Anda, ya. Tiba-tiba geleget di depanmu mama gitu ya. Ya. Atau ngomong yang tidak perlu-perlu, ya. Diulang-ulang ngomong tidak perlu-perlu ya, habis. Ingat bahwa semua anak pada sejumlah titik perkembangan kadang-kadang punya kebiasaan demikian. Jadi hati-hati sekali untuk mendiagnosis ini. Karena pada anak kecil kadang-kadang masih sering bentur-benturan kepala. Misalnya di 1-2 tahun itu kadang-kadang ya, bentur-benturan. Jempol lah, ngisap jempol itu masih dianggap normal sampai dengan setahun. Tetapi kalau sudah mahasiswa ya tidak benar. Ya. Gigit-gigit kuku mungkin pada anak masih awal-awal kehidupan balita itu masih ditolerir. Tetapi kalau sudah sampai mahasiswa gigit-gigit kuku ya ada sesuatu. Ini habit disorder. Ada kelainan lain yang namanya pika. Pika. Mungkin pernah dengar berita di TV. Ada berita hebat. Seorang anak makan pasir. Seorang anak makan batu. Ya, tiap hari makan kapas. Jadi bahwa itu merupakan patologi. Jadi bukan kehebatan. Bukan sesuatu yang patut dipuji, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Ya, itu patologi. Kalau sebagai mahasiswa kedokteran, Anda harus berpikir bahwa ini harus diselesaikan. Bukan malah disebarkan dengan kehebatan, masuk itu koran apa-apa. Kasihan. Paling sering adalah onsetnya di antara 1 sampai 2 tahun. Jadi anak-anak kecil ya. Karena biasanya muncul di usia segitu, kalau tidak diatasi dia akan menetap sampai dewasa.
Jadi ada anak-anak yang makan pasir, ada anak makan kapur, ya. Gitu. Predisposisinya ada dua hal biasanya. Satu karena retardasi mental, jadi intelijensi yang rendah, kurang dari 70. Atau masalah pengasuhan. Anak ini terlantar, tidak ada yang mengasuh, anak di pinggir jalan, lapar, dia makan apa, jadi kenyang, terus jadi kebiasaan. Nah, ingat bahwa tadi ada titik temu bahwa pada kasus-kasus tertentu juga masih normal. Misalnya sampai dengan 2 tahun, anak-anak itu masih suka jilat-jilat. Semua dijilat, ya, pinggir meja dijilat, makanan dijilat. Ke lantai, tengkurap dia akan jilatin. Itu masih normal sampai dengan usia 2 tahun. Tetapi kalau di atas 2 tahun Anda biarkan, maka ini akan menjadi pikat. Ya, dia akan makan sesuatu yang bukan makanan. Jadi dia makan maka sesuatu yang bukan makanan. Jadi suatu kebiasaan. Ya. Nah, karena penyebabnya tadi karena kekurangan perhatian, jadi misalnya child abuse atau child neglect, jadi misalnya anak dihukum, ya, karena ekonominya kurang, tidak ada pengasuhan, anak banyak, dia main sendiri, akhirnya makan makanan itu. Ya. Termasuk juga ngerokok, ya. Ada anak kecil yang ngerokok itu, ya, karena diajarin, akhirnya deviasi perkembangan. Jadi itu bukan sesuatu yang hebat, ya, tidak perlu Anda sebarkan sebagai sesuatu yang aneh. Itu normal saja kalau anak-anak deviasi perkembangan dan dibiarkan akan terjadi pembiasaan, yaitu perilaku habit tadi. Ya. Merupakan gejala disorganisasi keluarga. Jadi biasanya kalau kita mendapatkan kasus-kasus PIKA, maka kita harus berpikir, ini bapaknya, anaknya, pengasuhnya berapa, kehidupannya bagaimana. Biasanya akibat pengasuhan yang kurang pengawasan atau penelantaran. Sering pada golongan ekonomi kurang. Jadi jarang sekali PIKA itu makan terjadi pada ekonomi yang baik, ya, biasanya. Resikonya tentunya ada keracunan, ada investasi parasit, dan defisiensi zat besi. Nah, diagnosis diferensialnya tentunya autistis kemarin, ya, ASD atau schizophrenia infantil, atau bisa autism spectrum disorder. Yeah. Kelainan lain yang sering terjadi pada anak yang sifatnya fungsional, diantaranya adalah anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa itu tidak mau makan. Kalau bulimia makan yang terus bolak-balik. Anoreksia nervosa itu penyakit kronis, ya. Ya, biasanya menyerang pada remaja. Ya. Di Amerika itu 1-2% seusia Anda itu mengalami anoreksia nervosa. Dan 2,2-4% dari kasus itu meningkat 2 kali lipatnya akan menjadi bulimia nervosa. Jadi 1 dari 100 wanita, ya, biasanya 10 kali terjadi pada wanita. Dan seperempatnya terjadi pada usia kurang dari 13 tahun. Sering terjadi di negara barat, sedikit sekali di negara lain, ya. Awalnya dilaporkan dari golongan menengah ke bawah. Jadi anoreksia nervosa itu malah biasanya pada golongan menengah ke bawah. Nah, bulimia ini sering kelanjutan daripada anoreksia nervosa, dan bulimia cenderung bersifat familiar. Apa bedanya? Nah, menurut DSM-4, sekarang yang terbaru sebetulnya pakai DSM-5, ya. Coba nanti Anda cari di DSM-5. Anoreksia nervosa itu ketakutan berlebih untuk gemuk. Dia sudah kurus, tapi takut untuk gemuk. Di mana ketakutan ini tidak bertautan dengan upaya menurunkan berat badan. Artinya dia sudah kurus, tapi dia takut untuk gemuk. Jadi aneh. Kalau di ruangan ini ada yang dilihat itu, kalau diplotkan status gizinya sudah gizi kurang, tetapi dia bilang, saya takut gemuk, berarti itu sudah salah satu gejala dari anoreksia nervosa. Dia mengalami gangguan persepsi tubuh, ya, gangguan persepsi terhadap berat badan atau bentuk tubuh. Dia selalu berpikir bahwa penderita ini selalu berpikir bahwa tubuhnya terlalu banyak lemak untuk bagian tertentu.
Jadi dia mengalami gangguan persepsi diri. Jadi tubuhnya yang sudah tinggal tulang, tapi dia merasa lemaknya masih banyak. Dan pada kondisi kayak gini, orang penderita anoreksia nervosa ini takut untuk berat badannya naik. Jadi dia takut menjadi berat badannya normal. Nah, pada wanita yang begini sering disertai dengan gangguan menstruasi. Jadi wajar saja, karena memang biasanya psikologi akan mempengaruhi. Berbeda dengan bulimia. Bulimia itu jadi rasa ingin makan terus-menerus. Tetapi pada periode tertentu, dia akan merasa takut. Dia akan gemuk. Apa yang dilakukan? Dia akan berusaha memuntahkan dari apa yang telah dia makan. Jadi dia berusaha memuntahkan, memacu muntah. Atau kadang-kadang kalau dia tidak muntah, dia minum obat pelangsing. Jadi dia ingin gemuk, tapi dia minum obat pelangsing. Dia ingin gemuk, tapi minum obat. Sebagai rasa berdosa atas makannya dia. Yeah. Ya, secara reguler dia akan memacu muntah. Jadi khas habis makan banyak dia ingin muntah. Dimuntahkan, bukan ingin muntah. Jadi berusaha memuntahkannya. Dia habis makan, kemudian dia puasa. Puasanya lama. Ya. Jadi rata-rata waktu di antara dua pingin makan besar tersebut per minggunya sedikitnya 3 bulan. Penyebabnya biasanya karena pribadi yang kurang tadi imaturitas perkembangan, terisolasi, gangguan identitas memiliki masalah keluarga yang sulit diselesaikan dan biasanya secara tidak sadar mulai dari kebiasaan makan. Jadi hati-hati kalau pada anak-anak kecil kebiasaan makannya tidak benar. Dia merasa sudah cukup makan padahal dia kurus, bisa berkembang menjadi gangguan psikodinamik demikian ya. Gangguan identitas jelas. Gambaran klinisnya tentunya malnutrisi. Ya. Kematiannya 10% bisa disebabkan karena gangguan elektrolit, irama jantung atau kurangan elektrolit tertentu, gagal jantung, dehidrasi, hipotensi, gangguan tidur, gangguan menyelesaikan masalah, gangguan menstruasi, gangguan fungsi ginjal, dan mengalami pansitopenia serta osteofagitis. Jadi tentunya keluhan perut akan dominan. Dia akan nyeri atau sakit telan karena osteofagitis. Sementara itu, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Dok. Iya, siapa? Gimana? Ya, Sekar Ikli. Iya, siap. Ya. Ya, tadi kan dijelaskan jika ada ISK berulang. Ya, gimana Dek? Iya, Dok. Tadi kan dijelaskan jika ada ISK berulang harus ditanyakan enkopresis. Betul. Nah, itu hubungannya bagaimana ya, Dok? Ya. Tadi kamu tahu namanya enkopresis? Jadi tidak bisa nahan berak. Jadi dia tidak bisa nahan berak. Jadi berberak sedikit-sedikit di celana gitu. Ya harusnya dia keluarin, tapi dia tahan. Apa yang terjadi kalau dia berberak di celana? Mungkin kalau sedikit, dia kentut-kentut sedikit. Atau bersamaan dengan itu ada apa? Bersamaan itu misalnya kan ada yang keluar berak di celana ya. Apa yang terjadi kalau ada kotoran di celana? Otomatis di situ juga ada kuman, ya betul ya. Kalau ada kuman di situ, maka dia akan masuk lewat uretra, bisa langsung naik. Kalau terutama pada wanita akan lebih gampang.
karena uretranya lebih pendek dan lebih lurus. Maka kalau dia mengalami enuresis, Anda harus berpikir apakah ada enkopresis. Udah ya? Kamu pernah bayangin anak enkopresis enggak? Pernah punya saudara atau adik yang enkopresis? Jadi dia berberak di pojokan, sudah keluar malah ditahan. Sambil ditahan. Dia marah kalau dibawa ke kamar mandi. Ya, itu enkopresis. Dan itu bisa terjadi berberak itu bisa sehari karena sedikit-sedikit, bisa 3-4 kali. Sedikit gitu ya. Dia akan, ya tidak mau keluar, ditahan. Jadi kalau mau berberak, ditahan. Tidak bisa nahan, tapi akan ditahan. Jadi psikologis yang dominan. Ya. Sudah cukup jelas? Pertanyaan bagus. Ya. Silakan. Ya. Lagi, Dok. Ya. Silakan. Siapa? Siapa ini? Lama. Untuk yang pika itu apakah ada dokter? Siapa ini? Sama. Oh ya. Bukan Ikli, Dok. Ikli lagi. Ya. Ikli. Ya. Untuk yang mengatasi itu tadi, Dok. Ya, itu yang terjadi adalah komplikasi. Ya, serangan kalau kamu makan kapur terus ya. Kamu pernah dengar di TV waktu dulu ada acara TV berita seorang anak kecil makan tanah, ya. Apa yang terjadi kalau orang makan tanah? Makan yang baik kan harus ada kebutuhan kalori, protein, lemak, mikronutrien, serat ya. Tanah itu isinya apa? Tidak ada kalori, tidak ada protein, adanya kotoran. Apa yang terjadi? Dia akan malnutrisi mestinya. Yang kedua, dia akan terpapar dengan logam berat. Dia akan malnutrisi baik karbohidrat, lemak, protein, atau bahkan mikronutrien, ya kekurangan zat besi, atau investasi parasit yang terjadi. Ya, yang kita obati yang pertama adalah dampak dari kekurangan itu dulu. Nah, sambil dirubah perilaku, karena itu menyangkut tadi psikologi, jadi tidak ada kelainan. Nah, kalau dasarnya misalnya karena terlantar, ya mestinya penyelesaian terhadap masalah keterlantaran anak. Dasarnya karena memang misalnya anaknya banyak, anak dibiarkan, ya itu diselesaikan juga. Dasarnya misalnya ketidaktahuan orang tuanya, misalnya terhadap perhatian anak, misalnya. Atau mungkin anaknya retardasi mental. Ya, anak-anak yang intelijensinya rendah, dia menganggap putihnya roti mungkin sama seperti putihnya kapur, ya dia sama-sama makan, ya bisa saja. Ya, jadi penyelesaian yang pertama adalah penyelesaian masalah medis, kasihan ya anak ini. Tetapi masalah berikutnya adalah masalah penyebabnya, itu jauh lebih utama. Ya, cukup jelas? Ada lagi? Kalau tidak ada, aku mau tanya. Izin bertanya, Dokter. Yuk, siapa ini? Fatima, Dokter. Fatima. Iya, Fatima. Fatima. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita terkadang kan kita kalau misalnya tertawa terlalu heboh itu kan kadang tidak terasa ada enuresis ya, Dok ya. Nah, itu tuh kira-kira apakah perlu diterapi dan terapinya itu kira-kira bagaimana, Dok? Ya. Terima kasih, Dokter. Ya, tergantung penyebabnya. Tidak semua orang yang tertawa keluar. Betul ya? Tidak semua. Kalau misalnya Anda tertawa keluar, Anda masih muda, tidak ada kelainan, ya harus waspada. Siapa tahu ada kelainan anatomis. Biasanya, misalnya ada infeksi saluran kemih, otomatis lebih iritatif. Kemudian ada kelainan anatomis pada dinding, atau tonus otot yang tidak terlalu baik ya, sphincternya tidak terlalu baik. Mestinya begitu. Ya harus dicari apa kira-kira faktor anatomis atau faktor lain. Itu sudah masuk enkopresis. Enuresis ya. Ya, kalau enuresis, makanya enuresis itu yang dimaksud enuresis di sini adalah enuresis yang bersifat fungsional, tidak ada kelainan anatomis. Kalau misalnya Anda ketawa-tawa terus keluar gitu, sedikit ya. Dan itu mungkin faktornya adalah karena tadi tekanan perut yang dominan.
ngekeknya terlalu hebat ya. Atau habis minum cola yang banyak gitu ya. Terus habis itu ketawa-tawa sama temen, sempat kencing, ya keluar sedikit. Mungkin sudah fase. Masih bisa normal, masih bisa patologis. Ya. Tetapi kalau itu sampai mengganggu Anda, efek sampingnya misalnya ISK, efek sampingnya misalnya Anda jadi tidak pede ya. Ya bolak-balik ya harus tadi apakah definisi berkemihnya baik atau tidak. Ya. Itu jelas? Ya harus dievaluasi. Masih bisa abnormal, bisa normal. Ya. Terima kasih, dokter. Ada lagi? Yuk. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau absen. Tanya. Anis. Aktri Anis. Iya, dokter. Oke. Coba, ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Belum ada. Ayundi Galapa. Ayundi mana? Nomor 07. Kita panggil 5 kali ya. Tidak ada. Ayundi. 1, 2, 3. Pak Komting. Catat ya. Ya, Dok. Ya. Komting apa? Mas apa? Malik, Dok. Malik. Ya, Malik ya. Kamu mau manggil siapa, Lik? Gian Arya. Ayundi tadi tidak ada ya. Gian Arya. Oke, ada pertanyaan ya? Belum ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Jadi pada kasus-kasus yang saya ajarkan ini tidak kelainan anatomis kebanyakan ya, didukung oleh. Belum ada, dok. Sering kasus-kasus adalah tadi habit ya, seperti gerakan ya, gigi. Pernah lihat enggak? Nggak tahu kalau mau bicara kedip-kedip matanya. Nah, itu tik ya. Kalau tik, kalau dicari penyebabnya karena tidak bagus itu kondisinya. Biasanya ada faktor lain. Total mahasiswa berapa? Tik. 148, Dok. 148. 48. Yang ikut cuma 115 ya. Iya, Dok, ini 122, Dok, di sini, Dok. Mana? 122. Iya, di partisipannya 122, Dok. Oh iya dong. 122. 118. Ada. Kamu tanggung jawab pokoknya. Saya tidak mau kasih soal yang susah. Saya tidak lulus kabeh. Saya nggak tahu ya. Elek. Ada pertanyaan lagi? Cari satu lagi nih. Mau tanya, Dok? Cinta. Oh iya, sama Malik. Iya, Dok. Ya. Tadi kan ada pseudo konstipasi. Sebenarnya itu Betul. kenapa anak-anak itu bisa muncul pseudo konstipasi sendiri, Dok? Ya, pseudo konstipasi itu konstipasi yang tidak kelainan organik ya. Ya karena imaturitas daripada prinsipnya sebetulnya anak ini kan sampai dengan usia 2 tahun masih ditolerir ya untuk pengaturan berbeda baik. Pseudo konstipasi itu anaknya seperti konstipasi tetapi fesesnya bagus. Fesesnya tidak keras ya, tapi dia kayak konstipasi lama. Nah, kondisi-kondisi ini biasanya dikaitkan dengan imaturitas dari sistem saraf pusatnya. Jadi pengaturan perkembangan sarafnya belum matur. Jadi memang masih ditolerir pada anak-anak. Tetapi tidak harus diselesaikan juga. Anak-anak yang stres, anak yang butuh perhatian, itu sama. Kadang-kadang beraknya ditahan-tahan. Baru kalau dapat perhatian, dapat hadiah, dia baru bergerak. Itu aja. Tetapi untuk mendiagnosis pseudokonstipasi harus kamu cari ada anatomisnya tidak, ya. Jadi kamu harus anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang.
bilang. Jadi jangan gampang-gampang kamu ini pseudo konstipasi. Ya. Kamu harus cari, oh ternyata kok megakolon kongenital. Kalau megakolon kongenital ya mestinya penyebabnya karena kerusakan pembentukan ganglion pada rektum yang tidak terlalu bagus. Ya, jadi bukan pseudo, ini memang konstipasi. Konstipasi penyebabnya adalah megakolon kongenital atau hidrofise misalnya. Kalau alergi misalnya, alergi susu, konstipasi juga, kasih protein, konstipasi. Itu bukan konstipasi, tapi itu konstipasi, et causa, alergi susu sapi. Itu ya. Salma Nadia Elviana. 5 kali dihitung. Salma, mana? Halo? Ngumpet. Ada pertanyaan? Fatimah tidak tanya lagi, Fat. Sudah, Jadi yang dokter. saya ajarkan, kalau Bugalo, Pak siapa? Bugalo, kemudian dokter Profesor Harsoyo, itu yang anatomis ya. Meningoencephalitis, tetanus, kemudian satunya misalnya Bugalo yang demam. Jadi ada anatomis dari gangguan pada otak. Kalau saya itu otaknya tidak ada apa-apanya. Ya, kebanyakan tidak ada apa-apanya dan sifatnya fungsional kelainannya. Jadi apa yang karena otak itu kita menilai otak tidak dari otaknya, kita buka otaknya kan tidak bisa. Apa kita nilai dari otak adalah apa yang keluar dari fungsi otak. Misalnya fungsi otak itu untuk motorik, ya kita nilai dari motoriknya. Nah, pada kasus-kasus kayak autisme, autism spectrum disorder, ADHD, retardasi mental, kadang otaknya tidak ada apa-apanya. Di CT scan tidak apa-apa. Tetapi fungsinya dia aneh. Pendengarannya bagus, tapi tidak noleh kalau dipanggil. Ya, itu contohnya. Salah satu contoh dari biasanya masuk ke rumah sakit atau dikonsulkan ke Anda, misalnya dokter, anak saya itu kalau nonton TV, kalau ada suara TV, mendekat. Tetapi begitu dipanggil, tidak noleh. Dia tertarik sama bolak-balik ke misalnya mobil, tapi mobilnya tidak untuk mainan. Cuma dibalik, dijendrak-jendrak, dijejer-jejer. Oh, itu tadi. Jadi, yang kita pelajari di sini adalah kelainan, kebanyakan kelainan fungsional. Ya, yang saya bahas memang barang-barang yang tidak kelihatan otak. Jadi, kira-kira butuh CT scan enggak ya? Kasus-kasus seperti yang saya. Misalnya kamu dapatkan dari. Ya, enggak butuh. Ya, kalau misalnya encephalitis, meningoencephalitis, kalau pada kasus-kasus seperti saya ini, misalnya refleks-refleks primitif, refleks pemeriksaan fisik, neurologinya ada kelainan enggak kira-kira? Misalnya anak ADHD, refleks primitif untuk refleks fisiologis patologisnya normal enggak? Ada gangguan pada saraf enggak? Ada enggak? Normal, Dok. Hanif. Anak dengan tika itu, Hanif? Tidak ada, Hanif. Catat ya. Apalagi Faros. Banyak kan yang laki-laki, masuk keluar lagi. Faros. Malik, panggilin Faros, Malik. Tidak ada ya? Iya, Dok. Mana? Kamu nampakkan diri, Faros? Faros? Mana? Iya, Dok. Mana siapa kamu? Saya mau tanya sama kamu. Faros? Hari ini kuliah apa ya, Ros? Mana, Faros?
Wah, ada. Ini dok, gangguan neuropsikiatri dan psikomotorik pada anak dok. Apa yang kita bahas tadi? Alik, lumayan masih nyalain Alik ya. Dan yang tanya lagi, kalau enggak saya tutup. Tepat 1 jam. Harusnya berapa? 105 menit ya. Oke, tutup aja ya, Mas Pak Ketua. Oke, nanti materinya saya kasihkan Pak Ketua. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.